Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Hardi Putra Pratama, arsitek bagian dari tim Studio Rancang Reka Ruang. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang Slice House. Proyek kita kali ini kebetulan berlokasi di Yogyakarta ya, jadi kita punya kesempatan untuk langsung berkunjung ke lokasi. Untuk kliennya itu sendiri adalah Bapak Anggoro. Sebenarnya ini adalah proyek renovasi dari rumah tinggal awal beliau ya. Jadi rumah tinggal Bapak Anggoro ini adalah sebuah bangunan yang berdiri di atas sebuah lahan seluas 337 meter persegi. Jadi sebenarnya rumahnya itu sendiri memang cukup besar, tapi untuk lahannya itu masih menyisakan banyak ruang-ruang terbuka. Bapak Anggoro menghubungi Studio Rancang Reka Ruang untuk merenovasi kurang lebih dari bagian fasad, lalu menambahkan beberapa ruang di bangunannya, lalu juga untuk interiornya beliau ingin kami mendesainkan style yang kurang lebih sama seperti nanti style pada fasad rumah beliau. Setelah kami melakukan survei, Bapak Anggoro memberikan sedikit masukan kepada kami kalau beliau menyukai style-style yang modern. Tapi beliau mengingatkan untuk tetap agar kontekstual dengan bangunan lama beliau. Jadi untuk atap, lalu untuk beberapa fasad yang mengganggu struktur itu beliau ingin diminimalisir. Karena ini adalah proyek renovasi ya, jadi sepertinya kita tidak terlalu membahas tentang bagaimana proses awal kita mendesain ya. Kita akan langsung menuju ke tahap-tahap renovasi dari rumah Bapak Anggoro ini. Kita langsung masuk ke bagian awalnya yaitu ruang carport. Jadi awalnya sebenarnya bangunan ini belum memiliki carport. Awalnya itu hanya garasi, yang garasinya ini akan dialihfungsikan sebagai kamar. Jadi untuk carportnya kami desain seminimal mungkin, semodern mungkin, tapi tetap kontekstual dengan bangunan lama beliau. Jadi di sini kami lebih mainkan beberapa penggunaan material-material metal, lalu bentuk yang simple, yang simetris seperti itu. Lalu untuk pagar dan gerbangnya sendiri, karena kita mengambil konsep yang modern tapi sedikit diberi sentuhan alami, jadi kita beri di sana sentuhan-sentuhan tekstur-tekstur kayu, lalu digabungkan dengan penggunaan metal yang digabungkan dengan kombinasi geometri slice yang kami juga terapkan di nama dari proyek kali ini gitu. Di gerbang dan pagar dari rumah ini kami berikan ornamen yang sebagai poin interest, yaitu laser metal cutting yang berwarna putih dengan pola yang kami sesuaikan agar tetap seminimal mungkin dan juga terlihat modern. Lalu kita masuk ke bagian garasinya. Di garasi sini beliau menginginkan untuk direnovasi menjadi dua buah kamar. Yang satunya itu adalah kamar utama, yang satunya sebagai kamar anak ya. Yang kamar utama ini kami desain senada dengan konsep awalnya itu, yang interiornya kami gunakan warna-warna natural, yang warna-warna cerah, agar tetap menampilkan style utama dari bangunan ini. Tidak lupa juga untuk ruangan-ruangannya, misalnya untuk kamar utama ini kami tetap memberikan bukaan yang baik di sana agar penggunaan pengawaan dan pencahaya alami tetap maksimal. Lalu untuk ruangan berikutnya yang akan kita desain adalah ruang makan dan juga dapur. Jadi di sini kami coba desain, karena di awalnya itu untuk dapur dan ruang makan ini sebenarnya terpisah oleh sekat. Jadi di situ kami coba hilangkan sekatnya agar ruangan ini terasa lebih lega. Lalu kami berikan bukaan yang besar di bagian dapurnya. Untuk style interior dari dapurnya itu sendiri kami desain simple dan elegan tapi tetap kontekstual dengan konsep besar dari bangunan ini. Jadi di situ kami gunakan juga warna-warna yang cerah, warna-warna yang natural agar terkesan ruangan itu yang luas, agar klien itu merasa nyaman saat berada di ruangan tersebut. Lalu kita masuk ke ruang-ruang berikutnya yang kami desainkan juga interiornya, yaitu kamar mandi. Jadi di kamar mandi ini ada dua kamar mandi di sana yang digunakan juga sebagai kamar mandi utama, itu yang kami desain dengan tone yang senada juga dengan konsep besarnya. Lalu kami gunakan juga warna-warna yang natural di sana. Lalu untuk ruang tambahan lainnya itu seperti ruang kerja, lalu ada ruang cuci jemur di sana, lalu ada
garasi motor juga, itu kami desain di bagian depan bangunan yang tetap kami berikan bukaan-bukaan yang besar agar tetap memaksimalkan penghawaan dan pencahayaan alami. Jadi secara umum style yang kita gunakan di sini adalah modern kontekstual ya untuk interior maupun eksteriornya. Untuk eksteriornya sendiri sangat terlihat ya kalau misalnya di sini kita menggunakan material kaca, material metal yang cukup banyak di sana dengan komposisi dan juga warna-warna yang cerah yang memberikan garis-garis kuat kepada rumah ini. Untuk ornamen-ornamennya itu sendiri sebenarnya kami coba kurangin dengan memberikan geometri-geometri yang unik. Jadi bentuk-bentuk slice di sini adalah geometri yang kami coba hadirkan ke rumah ini agar bangunan ini tetap terlihat simpel namun terkesan modern dan juga unik saat orang pertama kali melihat bangunan ini. Ada satu ruangan yang unik yang kami desain itu untuk menambah kesan alami ke bangunan ini. Jadi di salah satu bagian rumahnya, yaitu di depan garasi, di bawah carport, di situ kami desainkan sebuah taman mini yang bisa difungsikan juga sebagai sitting area ya dari keluarga Bapak Anggoro ini. Di situ kami desainkan juga dinding dengan roster masif yang di balik itu adalah ruang jemur yang itu kami coba maksimalkan udara di sana agar sirkulasi udara di sana akan baik gitu. Jadi kami coba maksimalkan untuk dindingnya itu kami beri bukaan yang maksimal tapi tetap memberikan privasi ke bagian dalam ruang itu. Di depan ruangnya itu sendiri kami berikan sebuah kursi beton dengan konsepnya simple juga yang tetap kontekstual dengan bangunan ini. Yang di situ kami beri pohon yang cukup besar yang bisa digunakan nanti sebagai shelter alami dari taman ini gitu. Jadi sekian teman-teman, kira-kira seperti itu untuk proyek kita kali ini yaitu Slice House dari Bapak Anggoro. Jadi di sini kami coba untuk membuat bangunan ini menjadi eye-catching dari bangunan-bangunan di sekitarnya. Jadi kami berikan bentuk-bentuk geometri yang unik, lalu juga penggunaan material-material yang tetap senada dengan konsep utama dari bangunan ini. Sekian untuk ekspos karya kali ini. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan langsung ke kolom komentar. Untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel ini. Lalu, jangan lupa juga jika informasi ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di ekspos karya selanjutnya.